Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jadi di hari ini kami saya dan adinda saya Eki, kita akan bincang-bincang terkait persoalan K3, keselamatan dan kesehatan kerja di dalam suatu perusahaan. Kebetulan kita berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, banyak perusahaan, apalagi bicara tambang ya. Jadi data di 2019 kurang lebih ada 393 pemilik izin usaha pertambangan. Tapi yang sering terjadi suatu kecelakaan kerja di dalam perusahaan hari ini diantaranya adalah perusahaan PT PDNI dan PT OSS yang sering terjadi kecelakaan kerja yang memang kurang diawasi dengan baik, ataupun bagaimana binwasnaker K3 maupun safety yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi saya dan adinda saya Eki di sore hari ini kita akan berbincang-bincang terkait persoalan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Adinda saya juga ingin bertanya ya terhadap K3. Mungkin apa yang bisa ingin saya untuk memberikan jawaban dari pertanyaan saudara adinda Eki. Terima kasih kesempatannya Bang, berikan kepada saya untuk bertanya mengenai sering terjadi kecelakaan kerja pada PT FDNI dan PT OSS. Pertanyaan saya itu Bang, bagaimana tanggapan Abang sebagai K3 melihat kecelakaan kerja yang sering terjadi di perusahaan PT FDNI dan PT OSS? Oh iya, terima kasih adinda Eki. Jadi gini, kenapa sering terjadi suatu kecelakaan kerja di PT PDNI dan PT OSS yang ada di Merosi, Provinsi Sulawesi Tenggara hari ini? Tentunya yang pertama, katakan bahwa sering terjadi kecelakaan kerja pada PT PDNI dan PT OSS itu adalah karena lemahnya pengawasan dari binwasnaker K3 ataupun Disnaker Trans Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa yang pertama adalah bahwa kurangnya kontrol dan evaluasi organisasi P2K3 dalam perusahaan oleh binwasnaker K3. Jadi di dalam perusahaan PT VDNI dan PT OSS itu ada namanya organisasi P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi sekretaris P2K3 di dalam perusahaan itu disahkan pengesahannya sebagai sekretaris P2K3 adalah ahli K3. Tentunya P2K3 maupun safety K3, teman-teman K3 yang ada di sana adalah perpanjangan tangan dari binwasnaker K3 untuk memberikan pembinaan terhadap para pekerja agar tidak terjadi satu kecelakaan kerja di dalam suatu perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi suatu kecelakaan kerja di dalam perusahaan PT VDNI maupun PT OSS, ada pemeriksaan inspeksi yang dilakukan oleh binwasnaker K3. Jadi ketika binwasnaker K3 melakukan pemeriksaan ketika terjadi kecelakaan kerja, itu binwasnaker K3 kurang melakukan pembenahan untuk membenahi apa-apa yang kurang di sana. Di antaranya adalah ketika pekerja yang di sana adalah ada pekerja-pekerja harian yang tidak dikontrak oleh perusahaan. Nah, ketika terjadi suatu kecelakaan kerja di dalam suatu perusahaan, maka siapa yang bertanggung jawab dalam perusahaan itu? Yang kedua, banyak pekerja, salah satu contoh dia operator pesawat angkat-angkut, operator kren, itu masih banyak belum memiliki lisensi agar mereka itu bisa terlatih. Jadi
di sisi lain juga K3. K3 di sana di dalam perusahaan itu harus punya lisensi, sehingga untuk dokumen-dokumen yang kemudian ada di dalam perusahaan itu sehingga bisa terpenuhi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 agar perusahaan itu bisa ber-SMK 3, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 itu di pasal 5 dikatakan bahwa ketika perusahaan mempekerjakan 100 orang atau lebih, maka wajib perusahaan itu harus ber-SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi banyak hal yang sering terjadi kecelakaan kerja, baik di tahun 2018 kemarin, kemudian 2019, 2020 sering terjadi kecelakaan kerja di dalam perusahaan PT VDNI dan PT SS. Karena kenapa? Itu masih kurang atau lemahnya pengawasan dari K3. Jadi yang ketiga sebagai saran sebenarnya, sebagai saran kepada kita pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai dari DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Gubernur Sulawesi Tenggara, jadi harus mengevaluasi kembali Kadis Disnaker Trans Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Kabid Binwasnaker K3 Provinsi Sulawesi Tenggara, ataupun teman-teman Binwasnaker K3 yang lain untuk dievaluasi. Sebab sering terjadi kecelakaan kerja di PT SS dan PT VDNI ini, tentunya lemahnya dari pengawasan itu. Jangan sampai Disnaker Provinsi, Disnaker Trans maupun Binwasnaker K3, orang yang menjabat di dalam itu adalah bukan mereka yang berkompeten. Gubernur Sulawesi Tenggara harus mengevaluasi keberadaan PLT Disnaker Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Kabid Binwasnaker K3 dan anggota-anggota yang berada dalam pengawasan K3. Ini harus dievaluasi sehingga apa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh Binwasnaker K3 ketika melakukan pemeriksaan di sana betul-betul menjalankan profesinya sebagai K3, pengawasan K3, untuk bisa diminimalisir ketika sering terjadi suatu kecelakaan kerja di dalam perusahaan tersebut. Karena banyak pekerja kita lokal yang ada di PT VDNI dan PT SS itu, sehingga harapan kita agar tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan kerja lagi, untuk kiranya Binwasnaker K3 tetap melakukan pengawasan penuh terhadap perusahaan PT VDNI dan PT SS yang ada di wilayah Kabupaten Konawe, Morosi saat ini. Jadi mungkin itu hari ini bincang-bincang saya dan sahabat saya Adinda Eki yang selalu menemani untuk melakukan pengawasan terhadap K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi untuk itu nanti di lain waktu kita akan berbincang-bincang lagi terhadap K3. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Andisar dan sahabat saya Eki, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3.